Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini masih bersama Ibu membawakan tutorial normatif dan kewirausahaan kelas 12. Jadi di sini Ibu harapkan harapan Ibu nantinya anak-anak kami tetap mengikuti tutorial pembelajaran ini sampai selesai sehingga nanti anak-anak kami bisa memahami tentang materi yang Ibu sampaikan ini. Perakitan produk, yaitu judul materi yang Ibu sampaikan hari ini Jadi perakitan produk ini, tahukah Anda istilah produk rakitan? Produk rakitan adalah produk yang proses pembuatannya melalui proses penggabungan beberapa komponen yang akan berfungsi sebagai suatu produk secara keseluruhan. Misalnya, produk-produk sepeda motor yang sering Anda gunakan untuk kepergian. Dalam materi perakitan ini kita akan mempelajari tentang proses perakitan atau assembling. Produk meliputi metode, sistem, dan keseimbangan lintasan perakitan. Apakah Anda mengetahui metode perakitan, sistem perakitan, dan lintasan keseimbangan pada perakitan produk massal? Untuk mengetahuinya, mari perhatikan tentang perakitan yang akan Ibu ajarkan. Produk perakitan adalah produk yang diproses pembuatannya melalui proses penggabungan beberapa komponen yang akan berfungsi sebagai suatu produk secara keseluruhannya. Misalkan produk sepeda motor yang sering Anda gunakan untuk kepergian. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pengertian dan prinsip perakitan? Kemudian perakitan adalah suatu proses penggabungan beberapa komponen. Jadi perakitan adalah suatu proses penggabungan beberapa komponen, baik itu barang jadi atau setengah jadi, menjadi suatu produk baru tanpa mengubah bentuk fisik dan susunan kimiawi komponen produknya. Jadi perakitan juga dapat diartikan suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu produk yang memiliki fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan merupakan proses khusus bila dibanding dengan proses manufaktur lainnya. Misalnya, proses permesinan dan pengilasan, yang sebagian pelaksanaan hanya meliputi suatu proses saja, sementara dalam perakitan bisa meliputi beberapa proses manufaktur. Pada prinsipnya, perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari proses pemasangan bagian-bagian komponen menjadi suatu produk. Proses pengecatan, misalnya pengencangan, proses inspeksi, dan pengajuan fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Pada saat melakukan perakitan perlu memperhatikan beberapa hal seperti jenis bahan dari komponen yang akan dirakit, tenaga yang dibutuhkan dalam proses perakitan, pemilihan metode, penyambungan antar komponen, pemilihan metode penggunaan, toleransi ergonomis atau kesesuaian bagi pengguna, dan finishing atau polesan akhir terhadap produk yang dihasilkan. Hal tersebut erat kaitannya dengan kepuasan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna. Jadi yang kedua adalah metode perakitan. Metode perakitan ini terdapat beberapa metode perakitan yang dapat dikelompokkan berdasarkan proses penyambungan komponennya dan sifat komponennya yang dirakit. Metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen
yaitu yang berdasarkan proses penyambungan komponennya. Metode perakitan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai metode kaskade, ya. Jadi metode kaskade ini adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Metode perakitan ini banyak digunakan dalam sistem penggabungan yang menggunakan ripet atau paku keling. Proses riveting dilakukan dengan menggunakan alat sederhana seperti perangkat penembak jitu. Prinsip proses riveting dilakukan dengan menggunakan alat yang sangat sederhana sekali. Kerja alat ini, ya, metode kaskade ini, ya, dengan menjepit paku yang sudah dimasukkan dalam lubang hasil pengeboran pelat yang disambung. Selanjutnya alat ini harus ditekan secara bertahap sampai batang paku putus, ya. Kemudian yang kedua, metode keseimbangan. Metode keseimbangan adalah proses penyambungan komponen dengan menggunakan spot welding. Metode perakitan dengan low spot ini umumnya digunakan untuk menyambungkan pelat-pelat tipis. Contohnya pada industri mobil, kereta api, dan pesawat terbang yang semuanya menggunakan pelat-pelat tipis. Adapun yang dimaksud keseimbangan dalam proses perakitan ini adalah posisi sambungan di beberapa titik harus dikerjakan secara seimbang. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah metode bongkar pasang atau knockdown, ya. Metode bongkar pasang atau knockdown ini maksudnya ini dilakukan secara berurutan juga, tetapi dapat dibongkar pasang, seperti perakitan meja belajar dari bahan partikel atau merakit antena televisi. Proses perakitan pada metode bongkar pasang ini biasanya menggunakan sambungan baut dan mur, ya, juga screw. Proses perakitan harus dilakukan secara teliti, terutama dalam hal pengeboran lubang-lubang yang akan dirakit. Sebaiknya lubang-lubang dibor dengan memberikan posisi dasar pemasangan. Lubang yang tidak tetap lebih besar dari lubang yang tetap baut, ya, dan mur juga screw, ya, yang digunakan umumnya mudah didapatkan di pasaran. Adapun jenis-jenis dan ukuran diameter serta panjang dari ketiganya sangat bervariasi. Kemudian selanjutnya yang B, metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Berdasarkan sifat komponen, ya, yang dirakit, metode perakitan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Metode perakitan ini memungkinkan komponen-komponen yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain atau interchangeable, ya. Pada metode ini, semua komponen dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan telah distandarkan, baiknya menurut ISO, ya, DIN, JIS, dan lainnya. Penggunaan komponen yang telah distandarkan memiliki keuntungan, yaitu perakitan komponennya menjadi lebih cepat dan penggantian komponen yang rusak mudah didapatkan di pasaran. Namun kelemahannya itu harus membeli komponen yang rusak dengan harga yang relatif lebih mahal. Kemudian ada perakitan dengan pemilihan, ya. Perakitan dengan pemilihan ini, metode perakitan dengan pemilihan juga menggunakan komponen-komponen yang dihasilkan dengan produk massal. Hanya saja setiap komponen memiliki pengukuran tersendiri menurut batasan-batasan ukurannya. Kemudian perakitan secara individual. Ini maksudnya bagaimana, ya? Pada perakitan secara individual, proses pengerjaan tiap-tiap komponen tidak dapat dipisahkan dari pasangannya. Proses perakitan harus dilakukan secara berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen yang berpasangan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Kemudian yang C, metode perakitan ditinjau dari proses yang dipakai untuk menyelesaikan perakitan. Proses yang digunakan untuk menyelesaikan perakitan komponen, ya, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama,
pemasangan secara mekanikal atau mechanical fastening, ya. Maksudnya pemasangan secara mekanikal memiliki beberapa teknik, antara lain ada threaded ya, atau fastener, reverse, kemudian crimping ya, first fight ya, dan snipe ya. Pada teknik threaded fasteners ya, ini perakitan komponen dilakukan dengan menggunakan skrup, mur, baut dan lain-lain, sehingga tidak cocok dikerjakan secara robotik atau otomatis. Sedangkan pada teknik reverse and crimping, perakitan komponen dibentuk secara mekanikal ya. Kemudian yang kedua, perakitan dengan pemilihan ya. Kemudian metode penggabungan joint metode ya. Penggabungan merupakan metode yang berhubungan dengan proses las ya, bracing dan penyolderan. Pada teknik ini, proses perakitan memanfaatkan besi cair untuk menggabungkan dua atau lebih komponen menjadi satu. Pada bridging dan penyolderan, proses penggabungan menggunakan logam pengisi yang telah dicairkan terlebih dahulu, tetapi logam dari komponennya sendiri tidak ikut mencair. Perbedaan antara bridging dengan penyolderan adalah pada bridgingnya, suhu dibutuhkan untuk mencairkan logam pengisi adalah 45 derajat Celcius, sedangkan pada proses penyolderan suhu yang dibutuhkan adalah 15 derajat Celcius ya. Kemudian tali perekat ya, tali perekat atau adhesive bonding ya, bonding. Teknik ini menggunakan bahan perekat untuk menggabungkan komponen. Pada saat ini penggunaan bahan perekat untuk teknologi perakitan menunjukkan kemajuan yang besar dan yang pesat, dan bahan baku perekat baru sedang dikembangkan untuk mengaplikasikan yang baru. Bahan perekat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu termoplastik dan thermosetting ya. Perekat termoplastik dapat dengan mudah digunakan, tetapi tidak cocok untuk mengaplikasikan bersuhu tinggi, sehingga thermosetting melibatkan reaksi kimia dalam pengaplikasiannya. Kemudian ada faktor-faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan. Faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam proses perakitan, setidaknya ada 9 faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan produk. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, jenis dari komponen yang dirakit. Maksudnya, setiap jenis bahan memiliki ciri dan sifat khusus bila dibandingkan dengan bahan lainnya. Oleh karena itu, sebelum melakukan proses perakitan perlu diketahui jenis dan sifat dari bahan komponen. Hal tersebut akan berpengaruh pada pemilihan metode penyambungan. Misalnya, bahan aluminium yang akan dirakit mempunyai kesulitan apabila dilas, untuk itu dicari alternatif lain untuk proses penyambungan, yakni dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan proses kerja yang lebih mudah dan efisien. Kemudian kekuatan yang dibutuhkan ya, pada saat merencanakan konstruksi sambungan yang akan dikerjakan, sebaiknya mempertimbangkan juga kekuatan yang dibutuhkan untuk suatu konstruksi. Pertimbangan ini dilakukan agar dapat memilih metode penyambungan dalam perakitan ya. Dengan demikian dapat dilihat proses kerja yang mudah dan sesuai dengan kekuatan konstruksi sambungan yang diminta. Kemudian untuk yang C, pemilihan metode penyambungan. Pemilihan metode penyambungan ini sangat erat hubungannya dengan jenis bahan dan kekuatan sambungan yang dibutuhkan. Setiap metode penyambungan merupakan keistimewaan tersendiri, kesalahan dan memiliki metode penyambungan yang mengakibatkan komponen yang dirakit hasilnya kurang baik
bahkan bisa menjadi rusak. Contohnya, penyambungan komponen dari pelat baja tipis lebih kuat dan dapat sambungan apabila menggunakan metode penyambungan repesing atau metode curling atau las tahanan dibanding dengan menggunakan pengilasan biasa. Kemudian yang D, pemilihan metode penguatan. Maksudnya, penguatan pelat bertujuan untuk memberikan kekuatan pada pelat yang mengalami proses pembentukan. Karena bahan dasar pelat ini relatif tipis, maka biasanya dibutuhkan penguatan pada pelat, baik pada tepi maupun bodi. Pemilihan penggunaan ini disesuaikan dengan bentuk konstruksi yang dihasilkan. Contohnya, dalam pembuatan silinder dari bahan pelat tipis, tepi silinder akan menghasilkan ketajaman dan mudah lentur. Maka perlu ditambahkan kawat pada tepi silinder tersebut. Penambahan kawat dengan lipatan ini akan memberikan tepi pelat menjadi tidak tajam dan kuat. Penggunaan alat bantu perakitan, ya. Pada saat perakitan terkadang membutuhkan alat bantu. Alat bantu dalam perakitan harus dipertimbangkan, ya. Dan berdasarkan untuk konstruksi alat bantu ini terutama dibutuhkan untuk memproduksi suatu alat dalam sebuah yang relatif besar seperti jig dan fixture. Adapun alat-alat bantu sederhana yang dibutuhkan diantaranya klem penjepit dan mal-mal. Kemudian toleransi. Toleransi dalam perakitan dipertimbangkan berdasarkan pasangan antara elemen yang dirakit menjadi komponen yang lebih besar. Toleransi untuk pasangan ini dikenakan dengan istilah interchangeability, ya. Maksudnya interchangeability maksudnya itu artinya sifat mampu tukar, ya. Patokan dasar dalam perakitan harus ditentukan terlebih dahulu sebagai acuan dasar untuk merangkal komponen lain. Yang B, bentuk tampilan produk. Bentuk tampilan produk ini maksudnya, ya, ini sangat mempengaruhi terhadap nilai jual produk itu sendiri. Tampilan pada dasarnya diawali dengan gambar atau desainnya. Tampilannya disesuaikan dengan penggunaan konstruksi di lapangan. Yang H adalah ergonomis, ya, maksudnya kesesuaian antara produk dengan kenyamanan di pemakai end user. Dalam perakitan disebut dengan ergonomis, artinya produk yang digunakan oleh konsumen tersebut tidak menimbulkan kelebihan, membahayakan dan membosankan. Kemudian finishing, ya. Finishing adalah pekerjaan akhir, merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perakitan. Finishing ini akan memberikan tampilan terhadap nilai jual produk. Dengan finishing yang baik, maka tampilan produk pun akan lebih baik. Kemudian yang keempat, prosedur perakitan. Bahwa proses perakitan ini secara garis besarnya, proses perakitan dapat diuraikan dengan beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Persiapan dilakukan dengan menyiapkan alat bantu yang akan digunakan disesuaikan dengan konstruksi yang dirakit. Kemudian pelaksanaan yang untuk B. Prosedur pelaksanaan yaitu melaksanakan pekerjaan dengan menentukan teknik untuk mengikat penyambung antar komponen. Komponen yang diartikan dirakit diperiksa posisinya meliputi kesikuannya, kerataannya, kelurusannya sesuai dengan spesifikasinya. Posisi yang dibutuhkan untuk merakit komponen dalam kesikuannya, kerataannya, kelurusannya dapat menentukan garis acuan atau datum lain jika diperlukan. Apabila diperlukan garis-garis acuan yang sesuai ditandai dengan benar sesuai fasilitas perakitan. Penyelesaian. Yang terakhir, penyelesaian perakitan diperiksa secara visual dan ukurannya disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi. Kemudian yang 5 adalah peta proses perakitan, di mana peta proses perakitan adalah suatu diagram yang menggambarkan suatu urutan dari operasi transportasi, pemeriksaan, inspeksi hingga
penyimpanan dari suatu kegiatan kerja secara keseluruhan, mulai dari bahan baku, perakitan, dan menjadi barang jadi. Peta poros perakitan merupakan gabungan dari peta poros operasi dan peta aliran proses. Dengan demikian, maka peta poros perakitan merupakan peta yang sangat informatif karena dapat mengatasi kelemahan dari peta proses operasi dan peta aliran proses. Kegunaannya adalah, adapun kegunaan dari peta proses perakitan ini adalah untuk mengetahui aliran bahan atau aktivitas orang mulai dari awal masuk dalam suatu proses sampai aktivitas terakhir. Kemudian untuk mengetahui jumlah kegiatan yang dialami bahan atau dilakukan oleh orang selama proses atau proses berlangsung. Yang ketiga, sebagai alat untuk mempermudah proses analisis untuk mengetahui tempat-tempat di mana menjadi ketidakefisienan. Kemudian sebagai alat untuk memperbaiki tata letak metode kerja. Jadi adapun prinsip pembuatan peta perakitan, ya, ini ada yang pertama-tama pada baris atas dinyatakan kepalanya peta poros perakitan yang diikuti oleh identifikasi lain seperti nama objek, nama pembuatan peta, tanggal dipetakan, cara lama atau cara sekarang, nomor peta dan nomor gambar. Kemudian yang kedua, material yang akan diproses diletakkan di atas garis horizontal yang menunjukkan bahwa material tersebut masuk ke dalam proses. Kemudian yang ketiga, lambang-lambang ditempatkan dalam arah vertikal yang menunjukkan terjadinya perubahan proses perpindahan tempat. Kemudian yang keempat, penomoran, ya, terhadap suatu kegiatan operasi diberikan secara berurutan sesuai dengan urutan operasi yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut atau sesuai dengan proses yang terjadi. Kemudian yang kelima, penomoran terhadap suatu kegiatan diperiksa diberikan secara tersendiri dan prinsipnya sama dengan penomoran untuk kegiatan operasi. Yang C, fungsi peta perakitan. Agar diperoleh gambar peta proses operasi yang lebih baik, proses biasanya paling banyak memerlukan operasi harus diperhatikan terlebih dahulu. Berarti dengan garis vertikal kanan, ya, dari halaman kertas dengan peta perakitan akan lebih mudah untuk memahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, komponen-komponen yang membentuk produk. Yang kedua, bagaimana komponen-komponen itu bergabung bersama. Yang ketiga, komponen-komponen yang menjadi bagian suatu rakitan bagian. Yang keempat, aliran komponen ke dalam sebuah rakitan. Yang kelima, gambaran penyeluruhan dari proses rakitan. Yang keenam, kebutuhan operator. Yang ketujuh, tata cara fasilitas. Yang kedelapan, perbaikan tata cara kerja. Ya. Kemudian yang terakhir ada langkah-langkah dalam membuat peta perakitan, ya. Yang pertama, dengan menggunakan secara komponen dan dokumen barang atau yang sejenis dalam lintasan produksi bagi proses perakitan, tentu operasi terakhir dalam produksi atau dalam rakitan suatu produksi. Ini, ya. Kemudian gambar garis mendatar dari lingkaran ke arah kiri. Tempatkan lingkaran berdiameter 6 mm pada ujungnya dan menunjukkan setiap komponen nama, nomor komponen, jumlah dan sebagainya yang dirakit pada operasi tersebut. Komponen sebaiknya disusun berdasarkan urutan pemasangannya dengan ya. Kemudian yang ketiga, jika yang dihadapkan adalah rakitan bukan komponen, buat garis tadi sebagai, ya, sebagian dan akhirnya dengan lingkaran berdiameter 5 mm untuk menggambarkan operasi rakitan tadi. Kemudian, ya, lanjutkan ke kiri rakitan bagian tersebut diuraikan ke dalam komponennya. Setelah penggambaran peta rakitan selesai, rakitan dapat diberi nomor garis yang menunjukkan komponen, ya. Penggambaran tersebut bisa ditarik ke kiri dan ke kanan, ya.
Ini berdasarkan diameter dengan lingkaran berdiameter 6 mm yang sesuai dengan nomor yang dimasukkan. Yang keempat, jika operasi rakitan terakhir dengan komponen-komponen selesai dicatat, gambarkan garis tegak dengan lingkaran 8 mm ke atas, masukkan lingkaran 12 mm yang menunjukkan operasi rakitan setelah operasi rakitan yang telah digambarkan pada langkah 2 dan 3. Ulangi langkah 2 dan 3. Teruskan sampai seluruh produk selesai diuraikan dan semua komponen telah dicatat di sebelah kiri dan dari atas ke bawah. Yang terakhir, yang kelima, periksa kembali peta ini terhadap dokumen barang untuk menyajikan bahwa seluruh komponen telah tercantum lingkaran menunjukkan rakitan atau rakitan bagian tidak selalu harus menunjukkan lintasan stasiun kerja atau lintasan rakitan atau bahkan orang, tetap benar-benar menunjukkan urutan operasi yang harus dikerjakan. Waktu yang diperlukan oleh tiap operasi akan menentukan apa yang harus dikerjakan oleh setiap operator. Jadi ada soal-soal ini, ada soal Ibu dibuat nanti ini kami mohon dijawab Yang pertama, apakah definisi daripada perakitan? Yang kedua, sebutkan macam-macam metode perakitan ditinjau dari aspek penyambungan komponen. Kemudian yang ketiga, uraikan yang dimaksud dengan rancangan perakitan. Yang keempat, apa sajakah hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan perakitan pada proses produksi produk yang dihasilkan berkualitas baik. Kemudian yang kelima, ditinjau dari cara kerjanya, keseimbangan lintasan perakitan dapat dibedakan menjadi sistem tradisional dan sistem manufaktur. Terangkan perbedaan dari kedua sistem tersebut. Jadi sampai di sini dulu anak kami materi yang Ibu ajarkan hari ini nanti ada soal di sini, ini mohon dijawab, dipahami nanti dari awal sampai akhir yang Ibu jelaskan tentang perakitan ini. Kalau kira-kira ada yang mau ditanyakan atau yang kurang paham, silakan isi di kolom komentar. Bisa juga nanti di japrik Ibu di 0822 7722 4795 Sampai di sini dulu. Dengan demikian banyak-banyak Ibu mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.